Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Rohana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bawang nomor 2, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Di sini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama Ibu Aprilia Dita Anita, beliau guru kelas 5. Kita apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ati. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu tentang evaluasi atau observasi pembelajaran di kelas itu. Selain itu, saya juga akan menyampaikan tujuan kita melaksanakan percakapan hari ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kenapa observasi dilakukan, yaitu untuk persiapan awal kita dalam melaksanakan pembelajaran sehingga kita lebih percaya diri dan juga melaksanakan pembelajarannya dengan maksimal. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sudah siap, kita? Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini apa, Bu? Kebetulan di kelas 5 pada pembelajaran IPA, untuk tujuan pembelajarannya, nanti anak setelah mengamati video pembelajaran, nanti anak-anak akan mampu menelaah penyakit pada pencernaan manusia dengan benar. Kemudian setelah itu peserta didik mampu menganalisis penyebab penyakit pada pencernaan manusia dengan benar. Kemudian nanti peserta didik akan membuat diagram tentang penyakit pada pencernaan manusia dengan tepat, dan nanti melalui diskusi kelompok anak-anak akan melakukan presentasi tentang penyakit pada pencernaan manusia dengan menarik. Seperti itu tujuan pembelajarannya, berarti. Berarti ini pembelajarannya tentang pencernaan yang tentang pembelajaran IPA. Setelah itu, pertanyaan kedua, area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin kita observasi itu apa, Bu? Untuk area pengembangan yang akan saya observasi itu ada pada pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Baik, berarti area yang akan dikembangkan adalah KI 3 dan juga KI 4 ya. Pertanyaan berikutnya, rancangan pembelajarannya seperti apa, strategi dan juga metode yang akan kita ajarkan pada pembelajaran. Untuk rancangan pembelajaran kali ini, pendekatan pembelajarannya saya menggunakan scientific. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model problem based learning. Kemudian untuk metode menggunakan tanya jawab, diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Kemudian untuk strategi saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Pertanyaan selanjutnya, media apa yang akan digunakan, Bu? Untuk medianya saya menggunakan dua media, yaitu media audiovisual. Audiovisual itu menggunakan LCD, PPT. Kemudian untuk yang kedua kita menggunakan alat peraga seperti pulsa dan gambar iklan. Kira-kira kapan akan dilaksanakan? Insya Allah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 2024 ini ya, Bu. Oh ya, baik. Kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang kita rasakan? Apa yang kita peroleh dari percakapan kita berdua hari ini? Saya lebih percaya diri dan mendapatkan gambaran tentang persiapan ketika nanti saya akan melakukan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dalam percakapan praobservasi. Sampai jumpa pada pertemuan di kelas ya, Bu, pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan pada hari ini, yaitu besok pada hari Senin, insya
Allah kita akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai sudah direncanakan dan juga sudah dirancang dalam rencana pembelajaran. Terima kasih. Ini juga menyebutkan tanggal barang. Fadil Atta, Kansa Jovita, Hilya Iftitahul, sudah berangkat. Muhammad Fatur Rizki, Tova, Muhammad Taufik Asraf, Muhammad Fairuz, Muhammad Irwan, Azizatul Aini. Berarti yang tidak berangkat hari ini adalah Hilya. Kita doakan supaya Hilya cepat sembuh. Sebelum itu silakan Ius teman-temannya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk doanya. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian Bu Guru minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Hari Merdeka. Menyanyikan bersama-sama. Silakan boleh duduk kembali. Ya, untuk pembelajaran yang kemarin kalian sudah mempelajari tentang sistem pencernaan. Di depan Bu Guru sudah bersama dengan Pak Tongso. Kalian sudah mengetahui tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan kemarin ada apa saja? Yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ada lambung, usus, halus, usus besar, kemudian anus. Itu adalah sistem pencernaan yang ada pada manusia. Sekarang Guru tanya, siapa yang tadi pagi sarapan? Sarapan semua? Ada yang tidak sarapan? Yang tidak sarapan siapa? Maula, kenapa tidak sarapan? Puasa. Tapi kan tadi sahur berarti. Ada yang belum makan dari tadi pagi, ada yang belum makan. Berarti sudah sarapan semua. Sarapan itu wajib untuk menjaga
Kemudian kita supaya berenergi, supaya ada tenaga untuk menjalani hari ini. Terus pernah nggak guru tanya, pernah nggak kalian waktu pagi-pagi sarapannya pakai sambal? Ada yang pernah pagi-pagi makan sambal? Reno, pagi-pagi makan sambal. Yang kamu rasakan apa? Waktu sarapan makan sambal yang kamu rasakan apa? Perutnya terasa sakit, terasa apa? Nah, kalau kalian makan sambal, perutnya akan terasa panas. Berbeda kalau kalian pagi-pagi sarapan pakai sayur, pakai telur, perutnya panas nggak? Tapi kalau kalian sarapan pakai sambal, nanti perutnya akan terasa panas. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang penyakit yang ada pada organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajarannya yang nanti akan kalian dapatkan itu siswa nanti mampu menelaah penyakit pada pencernaan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti siswa dapat menganalisis penyebab dari penyakit pada pencernaan manusia. Kemudian nanti kalian akan mampu membuat diagram penyakit pada pencernaan manusia beserta penyebabnya. Sekarang coba kalian perhatikan video yang ada di depan. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit? Gini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit Bob. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga encer. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya Bong, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang lengket, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas.
Jadi, meskipun membaca cingkrang dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Boy. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bob. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Sudah, di depan tadi kalian sudah melihat tentang penyakit pada pencernaan manusia. Sekarang Bu Guru akan bagikan lembar kerja untuk bekerja bersama kelompoknya. Lembar kerja yang sudah Bu Guru bagi, nanti kalian akan menyebutkan penyakit pada organ pencernaan manusia beserta penyebabnya. Silakan mulai berdiskusi dan dikerjakan bersama kelompoknya. Sudah selesai? Ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan nanti yang lain didengarkan dan silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya ke depan. Silakan untuk kelompok 1 maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tugas diskusi kelompok pencernaan.
Penyakit yang pertama ada diare, bisa disebabkan makanan yang tidak bersih. Penyakit kedua ada lemah, disebabkan karena sering telat makan. Ketiga ada usus buntu, menyebabkan usus, dan terakhir ada sempit, yaitu disebabkan oleh feses yang keras dan kurang makan sayur. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sama tadi yang pertama ada penyakit, ada apa? Ada apa? Ada diare. Itu penyakit pencernaan yang disebabkan oleh kuman atau mutu kebersihan yang kurang. Bisa disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Kemudian yang kedua ada apa? Mah. Mah itu penyakit disebabkan karena telat makan, pola makan yang tidak teratur. Kemudian yang ketiga, usus buntu, karena ada kotoran yang menumpuk di usus, di bagian umbai cacing, sehingga umbai cacingnya menyempit. Kemudian yang keempat ada sembelit. Penyebabnya apa sembelit? Kurang makan sayur. Bagikan evaluasi boleh dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri. Untuk evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri di buku tulis masing-masing. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Selesai sudah pembelajaran hari ini, mari kita refleksikan bersama-sama. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Hari ini kalian sudah belajar tentang penyakit pada organ pencernaan manusia. Ada apa yang pertama tadi? Diare. Kemudian ada mah, ada usus buntu, kemudian ada sembelit. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian akan mempelajari tentang cara mencegah penyakit pada pencernaan manusia. Untuk hari ini terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas Ius teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Gerakkan di atas meja. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Ati Rohana, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Bawang 02 Kabupaten Batang. Di sini saya masih ditemani oleh kita sebagai yang saya observasi di kelas, dan juga bersama Ibu Eli Risnawati sebagai pengajar
menanyakan berbagai pertanyaan kepada Ibu Cita yang telah melaksanakan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Oke, Bu Cita, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Bu Cita, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas yang saya observasi? Mungkin karena belum terbiasa ya pelatih, jadi saya terlihat gugup dan tegang. Karena baru pertama kali ya, jadi belum terbiasa seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, tahapan dan area pengembang yang telah Ibu laksanakan di kelas? Untuk tahapan saya membuat perangkat pengajaran. Untuk areanya ada area pengetahuan. Untuk area pengetahuan, siswa itu menganalisis tentang penyakit pada pencernaan manusia. Kemudian ada ranah keterampilan. Untuk keterampilan, siswa itu terampil membuat diagram tentang penyakit pada organ pencernaan. Berarti di sini tahapannya Ibu sudah membuat perangkat ya Bu, sebelum mulai pembelajaran itu. Jadi Bu kita sudah membuat perangkat dulu, mempersiapkan apa yang mau diajarkan di kelas. Dan juga area pengembangannya yaitu ada pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Yang area pengetahuannya yaitu siswa itu mengetahui berbagai penyakit pada organ manusia. Terus yang keterampilannya itu siswa bisa membuat diagram. Yaitu pertanyaan selanjutnya, sejauh mana ya Bu area pengembangan? Apakah sudah berhasil atau belum yang Ibu laksanakan? Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik untuk area pengetahuan. Alhamdulillah berarti sudah berjalan lancar ya Bu. Kira-kira kekurangan atau kendala saat proses pembelajarannya apa Bu? Mungkin karena baru pertama kali gitu pelatih, jadi kendalanya itu kekurangannya masih ada siswa yang kurang aktif atau kurang fokus saat pembelajaran. Oh seperti itu. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi Bu? Mungkin karena di SD Bawang 2 itu siswanya terlalu banyak. Kemudian strategi ataupun media yang saya gunakan itu kurang lebih dekat ke kenyataan siswa, mungkin ataupun gaya belajar yang Berarti memang ya yang namanya kendala atau kekurangan itu pasti muncul ya Bu, ketika pembelajaran. Di sini karena kelasnya kita itu banyak ya Bu, jadi masih ada beberapa siswa yang tidak aktif atau kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan. Terus kira-kira apa yang akan Ibu lakukan biar siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif? saya akan lebih mengulas lagi tentang strategi pembelajaran, tentang media, mungkin medianya yang lebih disukai oleh anak-anak seperti media-media audiovisual yang lebih dekat ke anak, ataupun mungkin peraga-peraga yang nyata yang lebih dekat ke anak. Bagus sekali Bu, rencana-rencana yang sudah dibuat. Terus kalau boleh saya tahu nih, kira-kira kapan Ibu mau memulai pembelajaran yang berstrategi seperti itu agar anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran, tidak pasif? Insya Allah nanti minggu depan akan saya laksanakan lagi dengan persiapan yang lebih matang lagi dan menyiapkan strategi model pembelajaran dan media yang Saya doakan semoga apa yang menjadi atau yang sudah dirancang oleh Bu Dita bisa dilaksanakan dengan baik untuk menghasilkan pembelajaran yang bagus dan ke depannya. Nanti kita bertemu lagi, kita berbincang-bincang lagi, dan saya juga ingin melihat apakah di kelas sudah terlaksana seperti yang Bu Dita rencanakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Kita sudah melaksanakan berbagai proses ya, mulai dari persiapan dan juga ketika mengajar. Saya sudah melihat. Saya doakan semoga kedepannya menjadi hal yang lancar. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, saya mohon pamit dulu Bu. Pelatih, terima kasih.
Baik, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Ibu Eli Risnawati sebagai pengajar praktek. Bu Eli. Oke, assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Bagaimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini setelah tadi saya melihat proses ujinya dengan uji itu sudah sesuai Al-Quran. Jadi ada dari catatan saya barusan jadinya sudah memenuhi 3 kompetensi inti untuk bagaimana caranya agar semuanya menanyakan bagaimana merasa kabarnya dan saya sudah menanyakan terus ada lagi tadi jadinya menanyakan fokus ujian hari ini itu apa gitu. Terus jadinya sudah berusaha untuk kehadiran yang penuh gitu, bagaimana cara kita mendengarkan seorang uji yang lagi curhat gitu kan memang sudah luar biasa sebagai presennya jadinya itu memang dibutuhkan oleh seorang coach dibutuhkan karena kita bisa fokus ke apa yang disampaikan oleh coach itu apa yang mereka inginkan perasaan apa sih yang mereka ungkapkan seperti itu. Terus tadi juga Bu Ati juga sudah mendengarkan aktif ya secara aktif jadi Bu Ati banyak mendengarkan keluhan apa namanya kucing gitu kan. Memang kalau kucing itu memang kita hanya menggali jadi menggali pertanyaan hanya menggali untuk bagaimana seorang kucing itu bisa mengungkapkan semuanya yang benar-benar di perasaan itu. Terus tadi juga Bu Ati sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya berbobot gitu. Itu memang pertanyaan-pertanyaan itu yang dibutuhkan untuk menggali potensinya kucing itu menggali potensinya apa sih yang akan mereka sampaikan. Tadi juga Bu Ati sudah di catatan saya sudah menggunakan kata-kata kunci. Kata-kata kunci itu apa yang disampaikan coach itu Bu Ati sudah mencatat inti dari pembicaraannya itu tadi seperti tadi apa namanya teknis yang apa ya kedepannya seperti apa gitu kan punya apa namanya bagaimana cara anak itu supaya tertarik untuk pembelajaran gitu tapi memang sudah menemukan kata-kata kunci. Terus selain itu juga tadi Bu Ati juga sudah apa namanya untuk kalimat terbuka nih itu sudah sesuai dengan kalimat terbuka. Cuman tadi itu kelebihannya sudah luar biasa sudah bagaimana seorang coach itu sudah dalam apa menggali pertanyaan aktif coachnya. Tadi ada catatan yang sekiranya harus diperbaharui sudah tidak ada lagi. Yang pertama tadi pertanyaan tertutup masih ada pertanyaan tertutup apakah sudah berjalan atau belum. Jadi kalau pertanyaan tertutup seperti itu akhirnya seorang kucingnya menjawabnya belum apa sudah apa belum ya. Jadi kalau nanti untuk dihindari kata-kata tertutup itu di pertanyaan tertutup itu karena bagaimana kita diganti kalau bisa diganti untuk pertanyaan tertutup itu misalkan apa sebabnya apa yang membuat gitu juga bisa kalau misalkan apa namanya apakah sudah berjalan berarti kan antara jawabannya antara sudah dan belum gitu itu hanya catatannya itu untuk selebihnya sudah bagus sudah apa namanya sudah Bu Ati sudah menggunakan nada suara yang positif nada suara yang sekiranya berdaya bagaimana seorang apa namanya kucing untuk nyaman curhat sama dengan sebagai kucing itu sudah Bu Ati namanya jalankan. Terus selanjutnya Bu Ati juga tadi sudah ada jeda memang Bu Ati memberikan waktu jeda kepada coach kepada kucing ya kepada kucing untuk
tidak diberi pertanyaan yang terus-menerus gitu. Jadi tadi ada waktu untuk berhenti dulu sebentar gitu. Itu memang bagus karena nanti buat berpikir, kuncinya itu berpikir apa yang akan saya sampaikan itu kan siapa tahu belum selesai gitu. Jadi sudah bagus tadi ada jeda untuk dengan menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh kunci dan menggali apa namanya ide-ide. Sebetulnya ide-ide seperti itu kan munculnya kan dari kuncinya, betul. Kita hanya memberikan pemantik saja sebetulnya. Itu luar biasa Bu Ati, luar biasa juga sudah mendengarkan dengan rasa. Jadi Bu Ati sudah kayak masuk ke dalamnya permasalahan kuncinya, seperti itu sudah bagus Bu Ati. Terus alur ceritanya juga sudah sudah dijalani semuanya. Seperti itu berarti luar biasa yang saya tangkap dengan proses kuncinya dengan hari ini sudah bagus, luar biasa. Selalu belajar dan terus belajar, jangan lupa selalu membaca belajar modul di LMS itu juga bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita jalani seperti itu. Oke Bu Ati, luar biasa. Ada lagi yang mau Bu Ati? Ya, saya rasa cukup. Terima kasih Bu Eli atas umpan balik yang telah Bu Eli berikan kepada saya, masukan-masukan yang sangat luar biasa ke depannya, supaya saya dan juga bisa menularkan ke teman-teman agar menjadi lebih baik lagi dan bisa terus belajar pada program guru penggerak ini. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.